Konspirasi adalah sebuah tindakan kejahatan direncanakan yang dilakukan oleh manusia yang secara umum berkenaan dengan perebutan kekuasaan dari suatu pemerintah, kelompok, dan/atau komunitas. Selanjutnya, jenis-jenis konspirasi. Dalam jenis ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, konspirasi sipil. Konspirasi sipil adalah kesepakatan antara orang-orang untuk menipu, menyesatkan, atau menipu orang lain dari hak-hak hukum mereka untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Kedua, konspirasi pidana. Konspirasi pidana adalah perjanjian antara orang-orang untuk melanggar hukum di kemudian hari. Dalam beberapa kasus, orang telah melakukan suatu tindakan untuk melanjutkan perjanjian itu. Yang ketiga, konspirasi politik. Konspirasi politik adalah kesepakatan antara orang-orang dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik atau memenuhi tujuan politik. Dalam konteks politik, konspirasi mengacu pada sekelompok orang yang bersatu untuk tujuan merusak, merebut, atau menggulingkan kekuatan politik yang sudah mapan. Biasanya, tujuan akhir adalah untuk mendapatkan kekuasaan melalui kudeta revolusioner atau melalui pembunuhan. Yang keempat adalah konspirasi hub and spoke. Konspirasi hub and spoke ini adalah konspirasi di mana suatu atau lebih konspirator utama hub mengadakan beberapa perjanjian serupa dengan orang lain spokes yang mengetahui tindakan bersama dipertimbangkan, biasanya di mana keberhasilan tindakan bersama tergantung pada partisipasi juru bicara lainnya. Selanjutnya, alasan mengapa orang percaya pada teori konspirasi dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama, kebutuhan akan pemahaman dan konsistensi epistemik. Yang kedua, kebutuhan akan kontrol eksistensial. Yang ketiga, kebutuhan untuk memiliki atau merasa spesial sosial. Salah satu wacana paling kuat di masyarakat tentang pandemi COVID-19 adalah bahwa COVID-19 sebagai konspirasi elit global. Beberapa pihak menyalahkan pihak Cina atas asal mula virus tersebut dengan sengaja menciptakan dan menyebarkan virus tersebut untuk mempengaruhi ekonomi global. Beberapa menuduh orang Amerika menyebarkan virus berdasarkan informasi yang tersebar luas bahwa Bill Gates telah lama meramalkan keberadaan virus itu. Logika persekongkolan yang terbangun merupakan dampak menurut virus ini yang menyebar secara masif ke semua negara pada global. Mereka lalu akan memberlakukan lockdown yang sering disampaikan oleh WHO dibantu tekanan media massa. Banyak negara yang melakukan lockdown akhirnya mengakibatkan mata uang hancur, pasar dunia anjlok, perbankan runtuh, sehingga tujuan elit pun sukses membawa global sebagai krisis dunia. Setelah itu, semua terjadi lalu ditawarkanlah yang namanya vaksin. Dana negara akan tersedot untuk memburu vaksin tersebut. Ketika negara sudah diambang bangkrut, selanjutnya elit konspirasi ini menawarkan solusi untuk memulihkan ekonomi dengan utang-utang yang baru. Negara di dunia akan tenggelam dengan utang yang entah sampai kapan harus melunasinya.
Setelah permasalahan yang ada, ternyata ada lagi perihal lain seperti banyak muncul di media online bahwa media sosial menyebutkan bahwa COVID-19 ini bukan penyakit berbahaya, melainkan sama seperti flu biasa, dan diklaim bahwa COVID-19 merupakan hasil rekayasa untuk mencari keuntungan. Penyembuhan COVID-19 pun diklaim tidak jauh berbeda dengan penyembuhan flu pada umumnya. Dari perihal yang disebutkan bahwa wacana untuk menyepelekan COVID-19 memang tidak lepas dari wacana yang menuduh bahwa COVID-19 merupakan rekayasa konspirasi global yang berupaya untuk meruntuhkan perekonomian dunia hingga menyebabkan banyak negara mengalami resesi ekonomi.